camping ini cukup serem guys, karena lokasinya juga mendukung banget sih. Halo, welcome to my channel. Aku Arifah Melanisti, dan as usual aku bakal ngebahas cerita misteri lokal Indonesia. Jadi waktu itu aku lagi ngumpul di kampus sama senior dan teman-teman aku. Nah, sekitar jam 10 malam kebahaslah tuh cerita misteri lokal. Nah, senior aku tuh bilang kalau pada tahun 2004 ada penampakan setan yang cukup viral di TV. Yap, bener banget. Itu adalah sosok kuntilanak di iklan azan maghrib Trans TV. Jujur aku gak tahu sih ceritanya itu gimana, karena waktu itu di tahun 2004 aku tuh masih 4 tahun, jadi aku masih kecil banget guys. Nah, karena penasaran, akhirnya aku nyari tahu nih tentang penampakan bakun yang viral ini. Ternyata ada satu hal yang cukup spektakuler di dunia perkuntian. Tapi sebelum itu, aku bakal ngebahas satu fakta tentang penampakan bakun yang viral ini. Usut punya usut, ternyata bakun di iklan itu merupakan korban perbudakan nafsu para tentara Jepang pada masa zaman penjajahan bertahun-tahun yang lalu. Ya, kalau ingat penjajahan Jepang, aku gak bakal lupa sih tentang kekejaman mereka kepada kaum pribumi. Nah, yang paling terkenalnya deh, sistem Romusha yang berarti diperkerjakan secara paksa, dan Jugunianfu yang berarti budak seks. Dan para tentara Jepang ini mencari budak seks dari seluruh penjuru kota dan pelosok desa. Rata-rata usia mereka tuh sekitar 14-23 tahunan gitu guys. Masih muda banget gak sih? Dan lebih kejamnya lagi, tentara Jepang ini tuh gak peduli mereka tuh sedang haid atau enggak. Pokoknya kalau mereka minta dilayani, mau gak mau para Jugunianfu ini harus melayani mereka. Karena kalau sampai mereka menolak, maka pedang akan bertindak. Tentara-tentara ini diskriminatif parah guys. Jadi kalau ada Jugunianfu yang patuh, cantik, atau memenuhi standar mereka, Jugunianfu itu akan diberlakukan layaknya seorang sisimpanan. Sedangkan kalau Jugunianfu itu cantik tapi pemberontak, mereka akan diikat di kursi atau di meja dengan posisi yang siap untuk dilecehkan. Mereka akan diberi makan seadanya seperti nasi dan garam atau sekedar singkong. Terus kalau mereka mau makan, mereka bakal dipaksa dan dipukuli. Dan apabila tentara Jepang ini tuh udah bosan sama kelakuan Jugunianfu-nya, Jugunianfu itu bakal ditelantarkan atau bahkan dipenggal. Sadis ya guys. Nah, ada salah satu Jugunianfu yang bernama Satina. Saat bukan diangkut sih, lebih tepatnya diculik gitu di daerah Blora, dia tuh masih berusia 19 tahunan guys. Satina ini diperlakukan sama seperti Jugunianfu lainnya sampai suatu saat Satina hamil. Nah, aku kurang tahu pasti sih guys, di umur berapa Satina ini hamil. Tapi yang jelas, Satina tidak mampu menahan beban penderitaannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan cara gantung diri di depan para tentara Jepang. Tentara Jepang yang menyaksikan kejadian tersebut bersikap santai karena menurut mereka Satina ini udah gak berguna guys. Nah, setelah Satina ini benar-benar kehabisan nafas, beberapa tentara Jepang mengangkut jasadnya dan membuang jasad Satina ke sungai di selatan sebuah gedung di daerah Semarang. Arwah Satina tentunya gak terima sama nasibnya yang bisa dibilang super duper mengenaskan. Nah, menurut artikel yang kubaca, Satina sering menampakkan diri dalam berbagai sosok dan salah satunya adalah kuntilanak. Ngomong-ngomong kuntilanak, mereka tuh bermacam-macam loh jenisnya. Gak cuma kuntilanak yang bergaun putih aja, tapi ada pink, ungu, biru, hijau, kuning, dan hitam. Nah, karena warna yang beragam ini, mereka itu juga disebut sebagai Kunti Rangers. By the way guys, layaknya sebuah kerajaan, bangsa Kunti ini memiliki seorang ratu loh. Nah, tugas ratu ini adalah mengendalikan daerah kekuasaannya dan mengawasi rakyatnya, yaitu Kunti Rangers. Sebelum kita masuk ke fakta spektakuler, pasti kalian bertanya-tanya dong, kenapa sih mereka ini memakai gaun yang berbeda-beda? Jadi, ternyata guys,
Mereka memakai gaun itu berdasarkan umur mereka loh. Kuntilanak putih berusia 0-100 tahun, kuntilanak pink atau ungu berusia 100-200 tahun, kuntilanak hijau berusia 200-350 tahun, kuntilanak biru berusia 350-500 tahun, kuntilanak kuning berusia 500-700 tahun, kuntilanak merah berusia 0 sampai tak terhingga karena mereka berasal dari korin manusia, dan yang terakhir kuntilanak hitam berusia 700 sampai ribuan tahun. Sumpah, aku baru tahu guys, ternyata kuntilanak bergaun putih yang selama ini kita pikir itu serem, ternyata mereka tuh masih newbie banget guys. Nah, kalian penasaran gak sih sama kuntilanak yang bergaun warna-warni? Tenang guys, aku punya videonya. Ini mah masih kasar banget guys, kayak kelihatan banget editannya. Yang ini cukup serem guys, karena lokasinya juga mendukung banget sih. Lanjut nih, tadi kan aku mau ngasih satu fakta spektakuler. Nah, tolong ya guys, telinga kalian dibuka lebar-lebar. Jadi, ternyata di bangsa kuntilanak ini ada Miss Kuntiverse. Iya, Miss Universe versi kuntilanak. Gila banget gak sih? Ternyata kehidupan di dunia kuntilanak itu gak sengebosenin itu ya guys. Dan kalian harus bangga karena acara ini tuh bertaraf internasional dan venue-nya itu di Jogja guys, bayangin. Kita flashback sebentar ya. Jadi venue Miss Kuntiverse ini berada di salah satu jembatan yang ada di Jogja. Menurut artikel yang kubaca, para mbak kun ini tinggal di pohon besar yang berada di jembatan tersebut. Tapi karena harus membangun rel kereta, gedung, jembatan, dan sebagainya, maka ditebanglah pohon itu tanpa permisi. 500 kunti yang berada di situ pun merasa marah dan memutuskan untuk pindah ke jembatan tersebut. Kalau di antara kalian ada yang bisa melihat, mungkin kalian akan melihat jembatan itu penuh dengan mbak kun yang sedang julid, nongkrong, atau jalan-jalan. Maksudnya terbang-terbang atau mempersiapkan diri untuk Miss Kuntiverse selanjutnya. Acara Miss Kuntiverse ini berlangsung di setiap tahunnya. Ya benar-benar kayak Miss Universe di dunia kita guys. Nah, sayangnya aku nggak tahu kapan tanggal atau waktu tepatnya mereka mengadakan acara ini. Nah, buat kalian yang tahu, tolong komen di bawah ya. Maaf, aku juga nggak berhasil menemukan apakah mereka ada kayak masa karantinanya di Miss Indonesia. Tapi yang jelas, penjurian mereka tuh keren banget guys. Juri Miss Kuntiverse adalah para former atau pemenang Miss Kuntiverse tahun-tahun sebelumnya. Dan juri tetapnya berasal dari kota besar di Kalimantan. Tapi guys, jangan kalian pikir semua kuntilanak bisa mengikuti ajang Miss Kuntiverse ini. Karena ada beberapa persyaratan khusus untuk mengikuti ajang Miss Kuntiverse. Nah, beberapa kriterianya adalah usia harus lebih dari 1000 tahun. Penampilan yang dapat berubah menjadi 1000 wujud bisa jadi cantik, tidak bertaring, menyeramkan, atau pucat pasi. Nah, mereka juga harus punya top skill, yaitu mampu menggoda iman manusia untuk memelihara atau memuja mereka untuk tujuan tertentu. Misalnya ngilmu, susuk, atau pesugihan. Sampai masuk ke alam bawah sadar mereka dan mengganggunya saat berkendara agar mereka mengalami kecelakaan. Gimana nih menurut kalian? Kriterianya agak di luar batas wajar ya. By the way, aku juga penasaran, ini kan acara internasional. Seramai apa ya penontonnya? Kalian ada yang ngasih Jogja gak sih? Apa kalian pernah secara nggak sengaja lihat acara ini? Atau pernah lihat kuntilanak? Share pengalaman kalian ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. See you in the next video. Bye-bye!